Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 8. Sphinx dan Kunci Waktu. Orpheus Daedalus, ilmuwan pertama, pekerjaan memecahkan teka-teki Sphinx. Ketika Jason berangkat naik Argos, yang terbukti bahwa itu adalah kesenangan terakhir dari orang-orang setengah dewa dan para pahlawan. Kapalnya berisi banyak tokoh penting zaman itu, termasuk Hercules dan Theseus. Namun, di antara pahlawan-pahlawan luar biasa ini, ada seseorang yang memiliki kekuatan sangat berbeda. Sosok perubahan yang menanti-nantikan kehidupan setelah kepergian orang setengah dewa dan pahlawan itu, ketika manusia harus menjaga diri mereka sendiri. Orpheus telah mulai perjalanan dari utara dengan membawa musik. Musiknya indah dan mampu memesona manusia dan binatang, juga pohon-pohon, bahkan juga batu untuk bergerak. Dalam pelayaran bersama Jason, ia membantu pahlawan-pahlawan itu ketika kekuatan-kekuatan kasar tidak mampu. Menyanyi dan diiringi liranya, ia menyihir batu karang di hadapannya yang mengancam kapal Argos, dan ia pun berhasil menidurkan naga yang menjaga Golden Fleece. Dalam perjalanan pulang, ia jatuh cinta kepada Eurydice. Namun, pada hari pernikahan mereka, seekor ular menggigit pergelangan kaki Eurydice hingga tewas. Setengah buta karena kesedihan, Orpheus turun ke dunia bawah. Ia memutuskan untuk tidak menerima aturan kehidupan dan kematian. Ia sangat ingin mendapatkan kasihnya kembali. Sekarang, kematian merupakan hal yang mengerikan. Tidak lagi sebuah sambutan hangat untuk istirahat ketika roh memulihkan dan menyegarkan diri sendiri dalam persiapan kelahiran kembali. Turun semakin ke dalam, Orpheus berjumpa dengan seorang pendayung perahu yang murung, Charon, yang semula menolak mendayung kapalnya menyeberangi sungai Styx ke pulau kematian untuknya. Namun, Charon tersihir oleh bunyi lira itu. Begitu juga dengan Cerberus, anjing berkepala 3 yang bertugas menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Orpheus juga menyihir iblis-iblis mengerikan, bertugas merobek nafsu binatang yang belum lahir dan berahi biadab dari roh orang mati yang masih menempel di sana. Akhirnya, ia tiba di tempat raja dunia bawah yang menawan kekasihnya. Raja itu pun terbujuk oleh Orpheus karena pembebasan yang diberikannya tanpa syarat. Hanya satu syarat kecil, Eurydice bisa kembali ke dunia kehidupan jika Orpheus bisa memimpinnya ke atas tanpa pernah menoleh ke belakang lagi untuk memastikan ia masih mengikutinya. Akan tetapi, tentu saja Orpheus pada saat terakhir ketika sinar matahari menerpa wajahnya, mungkin karena khawatir dicurangi oleh raja, menoleh ke belakang. Ia melihat tiba-tiba kekasihnya ditarik kembali menjauh darinya, di sepanjang jalan berbatu hingga hilang dari pandangannya, memudar ke dunia bawah seperti gumpalan asap. Pahlawan-pahlawan berotot telah berhasil dalam pencarian mereka, berjuang dengan baik hingga batas kemampuan mereka, dan bertahan dengan tabah dan tidak pernah menyerah. Namun, waktu berubah.
pada para anggota yang besar melestarikan kisah-kisah ini agar kita memahami bahwa Orpheus gagal karena ia melakukan apa yang dilakukan setiap pahlawan yang baik. Ia mencoba untuk memastikan. Mungkin juga musik itu sudah kehilangan sedikit pesonanya karena ia tidak bisa menghentikan sekelompok perempuan gila, para perempuan pengikut Dionysus yang mengeroyok Orpheus dan mengoyak-ngoyaknya. Mereka melemparkan kepalanya ke sungai yang membawanya ke muara, tetapi masih menyanyi. Ketika kepala itu melintas, pepohonan cemara berkerumun di tepi sungai. Akhirnya, kepala Orpheus diselamatkan dan diletakkan di atas altar di sebuah gua. Orang-orang mendatangi gua itu untuk minta nasihat selayaknya kepada peramal. Jika Kadmus atau Henokh memberi nama planet-planet dan bintang-bintang, Orpheuslah yang mengukur mereka. Dengan mengukur mereka, ia menciptakan angka-angka. Ada 8 notasi dalam 1 oktav, tetapi sebenarnya hanya 7, karena yang ke-8 selalu merupakan penaikan ke oktav berikutnya. Maka oktav itu merujuk pada pendakian melalui 7 ruang dari tata surya yang dalam zaman kuno merupakan pusat dari segala pikiran dan pengalaman. Dengan memberikan sebuah sistem notasi, Orpheus mengatur matematika. Konsep bisa dimanipulasi, menata jalan menuju pemahaman ilmiah dari alam semesta fisik. Orpheus adalah sosok peralihan karena pada satu sisi ia adalah pemain sulap dengan kekuatan untuk memindahkan lagu dengan musiknya. Tetapi pada sisi lainnya, ia seorang pelari awal ilmu pengetahuan. Kelak kita akan melihat sebuah ambiguitas yang sama dalam banyak ilmuwan besar, bahkan pada zaman modern. Tetapi perwakilan perubahan yang lain terjadi pada zaman Orpheus adalah Daedalus. Kita tahu bahwa ia hanya sementara karena ia adalah penjaga Minotaur yang dibunuh oleh Theseus yang bergabung dalam pencarian bulu domba emas. Daedalus terkenal karena membuat sayap dari lilin dan bulu-bulu untuknya serta anak laki-lakinya. Ikarus untuk meloloskan diri dari kereta. Ia juga merancang labirin dan dihormati karena penemuan gergaji dan layar. Jadi ia adalah seorang penemu, insinyur, arsitek seperti yang kita kenal sekarang. Ia tidak menggunakan tenaga magic. Jika ilmu pengetahuan adalah sebuah penemuan dari zaman itu, maka demikian juga magic. Magic adalah penggunaan sebuah cara ilmiah dari berpikir supernatural. Dalam zaman ini, kita tidak lagi melihat seseorang dengan mudah berpindah ke masa lalu atau mengubah mereka yang telah menghina menjadi laba-laba, kijang, jantan, atau tumbuhan. Namun kita melihat istri Jason, Medea, dan Circe yang diminta tolong, nasihat, dan perlindungan ajaib oleh Medea. Circe dan Medea harus bekerja untuk mencapai efek supernatural mereka, menggunakan racun, mantra, jampi-jampi. Jika penciptaan kata-kata dan angka memungkinkan manusia memulai memanipulasi dunia alami, ia juga memberi manusia gagasan tentang kemampuan untuk memanipulasi alam rohani. Medea menawari Jason ramuan darah merah terbuat dari sari bunga
kuning kemerahan untuk menenangkan naga yang menjaga flese atau bulu domba. Medea menggunakan mantra dan tangkai semak jintan untuk ditaburkan pada kelopak mata naga. Ia membagi obat mujarab dan tahu rahasia-rahasia pawang ular. Ketika alam materi terus menjadi lebih padat dan makhluk-makhluk alam rohani semakin terdesak keluar, bahkan roh dari tingkat yang terendah, roh alam, peri, peri rimba, peri air, dan jembalang menjadi sulit dipahami. Mereka tampak menghilang masuk ke dalam arus pepohonan dan bebatuan, terbang begitu melihat fajar menyingsing. Namun mereka tampak masih cukup dekat, dan roh alam inilah ketika itu dan sekarang yang mudah digunakan oleh ahli-ahli sihir. Beberapa orang ahli sihir mencoba membengkokkan dewa besar untuk menuruti kemauan mereka dan menarik mereka turun dari bulan. Mitos tentang manusia serigala, Lycaon, yang menyebabkan banjir Deukalion dari banjir Poseidon dari daratan Thracian, menyebabkan Athena memindahkan kotanya ke kota Athena yang sekarang. Dan badai mengerikan yang mengejar Medea kemanapun ia pergi, merupakan penggambaran dari bencana lingkungan disebabkan praktik ilmu hitam. Pada akhir zaman ini manusia menjadi sakit, begitu pula alamnya. Orpheus mungkin saja dianggap gagal karena tidak memenuhi standar pahlawan kuno. Tetapi pengaruhnya terhadap sejarah lebih besar dan lebih lama daripada Hercules, Theseus, dan Jason. Musik yang berasal dari Orpheus bisa menjadi salep penyembuh sakit dan roh manusia yang bingung pada milenium itu. Ketika orang-orang menjadi terkucil, tidak hanya dari dewa-dewa, tetapi juga dari orang lain. Ketika mereka menderita karena lingkungan yang keras dan buruk. Dan ketika khayalan mereka dinodai oleh daya magic yang tiada henti dan bengis. Semua ini kini bisa diatasi oleh keindahan pada imajinasi. Tidak hanya melalui musik, tetapi juga literatur, lukisan, dan pahatan. Citra-citra keindahan yang mengilhami kebenaran dan cinta bisa berpengaruh terhadap manusia pada tingkat terendah dari pikiran sadar. Mereka bisa menjadi kuat dibandingkan pengajaran moral, baik yang abstrak maupun gamblang jenis apapun. Orpheus adalah pendiri mistis dari misteri-misteri Yunani yang akan menerangi dan mengilhami Yunani kuno. Mungkin ekspresi artistik yang paling kuat dari krisis spiritual pada akhir zaman pahlawan-pahlawan tampak dalam Alkitab. Dalam bentuk tulisan kita memahami kisah Ayub adalah salah satu dari naskah yang berikutnya dari Perjanjian Lama. Tetapi dalam asal-usulnya, kisah itu adalah salah satu bagian dari yang lama. Ayub adalah laki-laki yang baik, tetapi ia kehilangan semua uangnya. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuannya meninggal. Ia ditinggal sendirian. Sekujur tubuhnya tertutup sempar dan bisul. Sementara itu, yang jahat menjadi makmur. Kisah Ayub diingat hingga sekarang. Bukan karena ia pemimpin hebat atau pelaku pekerjaan luar biasa, melainkan karena ia adalah manusia pertama yang pernah memikirkan gagasan sejati yang penting dan dalam. Kehidupan tidak adil. Hercules adalah kesayangan para dewa, tetapi Ayublah yang berteriak ke langit dengan pembangkangan.
Tidak seperti Hercules, Ayub memiliki bahasa untuk melakukannya. Hari ini kita memastikan memiliki cukup mental yang bisa kita kendalikan untuk memilih apa yang akan kita pikirkan. Namun sebelum penciptaan bahasa yang merupakan keberhasilan besar zaman ini, keluasan seperti itu akan tidak berguna. Bahasa memungkinkan kita untuk menjauhkan diri dari dunia. Bahasa membantu kita menarik diri dari apa yang secara fisik ada, dan bisa memungkinkan kita menghentikan pengalaman. Apakah itu ada atau tidak, kita bisa mengaturnya menjadi kepingan-kepingan. Untuk derajat tertentu, kita bisa mengatur pengalaman seperti yang kita kehendaki. Ada unsur yang menjauhkan proses ini, seperti juga keuntungan yang dibawanya. Bahasa menjadikan dunia tempat yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih memperdaya. Bahasa juga membuat kita tidak sehat, hidup kurang bersemangat, dan kurang yakin ketika menjelajahi dunia. Jadi, bahasa membawa sebuah bentuk baru dari kesadaran. Sebelum Ayub, orang-orang merasa bahwa segala yang terjadi kepada diri mereka memang sudah ditentukan, bahwa ada tujuan ilahiyah di balik segalanya. Mereka tidak bisa mempertanyakan ini. Sekarang bahasa memungkinkan Ayub untuk mundur. Ia mulai melihat adanya ketidaktetapan. Kehidupan ini tidak adil. Akan tetapi, Tuhan menegur Ayub karena hanya mengerti sedikit sekali. Kau ada di mana ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika bintang-bintang pagi bernyanyi bersama dan semua malaikat berseru gembira? Apakah kau masuk ke dasar laut atau berjalan ke kedalaman tanpa dasar? Apakah pintu kematian telah terbuka untukmu? Apakah kau tahu di mana matahari tinggal dan di mana asal kegelapan? Bisakah kau mengikat rantai atau melonggarkan ikat pinggang Orion? Apa yang menyelamatkan Ayub adalah ia memiliki perasaan yang kita rasakan juga setelah terbangun dari tidur dengan mimpi indah. Ketika kita berusaha mengembalikan mimpi itu, tetapi tidak bisa, ia sadar bahwa jangkauan pengalaman manusia sudah berkurang. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungiku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Ayub 29.2 slide 4. Ayub mengacu tentu saja pada lentera Osiris. Hari ini, kata apokrifa, membawa kesan merendahkan, tetapi sebenarnya bermakna tersembunyi atau esoteris. Dalam apokrifa, Testament of Job, ia diberi hadiah karena sadar tentang apa yang tidak diketahuinya dan sadar tentang apa yang telah hilang darinya. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Ayub kembali kepadanya. Anak-anak perempuannya mengenakan ikat pinggang emas. Satu ikat pinggang memberi kemampuan Ayub untuk mengerti bahasa malaikat. Yang kedua, mengerti rahasia penciptaan. Dan yang ketiga, bahasa serumbim. Musik, matematika, dan bahasa diciptakan pada zaman para pahlawan. Demikian juga astronomi. Satu keberhasilan yang disandang Henokh, lingkaran batu pertama, tidak hanya menandai watak dari tingkatan dewa-dewa dan malaikat-malaikat. Mereka menandai kedudukan dari bintang-bintang dan planet-planet. Oleh karena itu, dalam sejarah rahasia, hal itu sekarang menjadi mungkin. Untuk kali pertama memulai memperbaiki hari-hari dan kejadian-kejadian besar.
antara cakar-cakar singa Sphinx di Giza. Menatap ke timur, sebuah batu besar bertuliskan prasasti. Ini adalah tempat yang indah sekali dari kali pertama. Kali pertama atau Zeb Tepi adalah frasa misterius yang digunakan orang-orang Mesir untuk mengiaskan pada saat bermulanya waktu. Dalam mitologi orang Mesir, Zeb Tepi ditandai oleh munculnya gundukan primordial dari air dan poenik bertengger di atasnya. Di dekat sebuah keberhasilan pembangunan yang menakjubkan yang dimulainya ketika berdiri di antara cakar Sphinx, Robert Bauval telah berhasil menentukan hari Zeb Tepi. Dalam pengetahuan Mesir, poenik selalu datang untuk menandai dimulainya zaman baru. Dalam mitologi Mesir, burung poenik atau burung Bennu merupakan simbol lingkaran sotik dari 1460 tahun yang adalah waktu 365 hari kalender orang-orang Mesir untuk menyinkronkan kembali dengan awal lingkaran tahunan, ditandai oleh munculnya Sirius matahari. Sinkronisasi kedua lingkaran ini, tahunan dan sotik, terjadi pada 11.451, 10.081, 7.160, 4.241, dan 2.781 sebelum Masehi. Bauval langsung melihat bahwa hari-hari ini bertepatan dengan mulainya beberapa proyek pembangunan gedung besar di hilir dan muara Nil. Jelas, awal dari rangkaian lingkaran ini sangat penting bagi orang-orang kuno Mesir. Berusaha mengerti lingkaran mana yang mungkin merupakan yang pertama, Bauval pada awalnya menyimpulkan bahwa yang tepat adalah 10.081 sebelum Masehi, karena sebuah tradisi esoterislah Sphinx dibangun pada masa itu atau bahkan sebelumnya. Kemudian Bauval menetapkan pada masa yang lebih awal, yaitu 11.451 sebelum Masehi. Bima Sakti yang memiliki makna sangat besar dalam budaya kuno di seluruh dunia seperti sungai jiwa, terletak tepat di samping sungai Nil, sehingga mereka saling memantulkan. Ia terkejut karena pada awal 11.451 sebelum Masehi itu, sotik dan perputaran tahunan bertepatan dengan perputaran ketiga. Tahun besar 25.920 tahun lamanya untuk menyempurnakan perputaran zodiak dalam sebuah cara yang paling penuh makna. Karena pada hari itu Sphinx bertubuh singa menatap ke arah timur akan dianggap sebagai terbitnya zaman Leo. Sphinx itu mewujudkan 4 bintang besar dari zodiak keempat sudut kosmos Leo, Taurus, Scorpio, dan Aquarius, keempat elemen yang bekerja sama membuat alam materi. Sphinx menurut sejarah rahasia adalah sebuah monumen bagi kali pertama keempat elemen itu menetap di tempatnya hingga menghasilkan materi menjadi padat. Ketika dalam Timaeus, Plato terkenal menulis tentang word soul, jiwa dunia, disalib pada word body, jasad dunia. Ia tidak sedang meramalkan penyaliban Kristus seperti beberapa pembela Kristus duga. Ia hanya mengangankan momen penting itu dalam sejarah dunia seperti yang dibayangkan idealisme ketika kesadaran disusun dalam materi padat. Oleh karena itu, Sphinx menempati tempat yang sangat khusus dalam sejarah seperti yang dikatakan idealisme. Ia menandai titik itu ketika setelah gelombang di atas gelombang dari penyinaran dari pikiran kosmis, materi padat seperti yang kita ketahui sekarang ini
akhirnya terbentuk. Itulah sebabnya mungkin ia adalah ikon terbesar dari dunia kuno. Hukum-hukum fisika seperti yang kita kenali sekarang ini ketika itu hanya tersusun dalam gerakan, dan dari titik itu pada perjanjian-perjanjian bisa ditetapkan dengan kuat, karena jam besar kosmos akhirnya menyusun dalam pola rumit dari orbitnya. Jika pemadatan ini adalah apa yang sesungguhnya terjadi, tentu saja akan membatalkan metode-metode penanggalan seperti karbon 14. Secara kuno pernah mencoba menetapkan catatan sejarah terdahulu. Ilmu pengetahuan modern membuat sebuah asumsi dalam perhitungannya yang tidak dilakukan orang-orang kuno, yaitu bahwa hukum-hukum alam telah menganggap sah dalam segala tempat dan waktu. Sphinx mengajukan sebuah teka-teki kepada Oedipus. Apa yang berjalan dengan 4 kaki, kemudian 2 kaki, dan kemudian 3 kaki? Jika ia tidak bisa menjawabnya, Sphinx akan membunuhnya. Tetapi Oedipus dengan tepat menafsirkannya sebagai sebuah teka-teki tentang usia manusia. Seorang bayi berjalan dengan 4 kaki. Tumbuh besar ia berjalan dengan 2 kaki. Hingga menjadi sangat tua sehingga memerlukan kaki ketiga, yaitu tongkat. Namun, usia di sini juga merupakan cara lain untuk mengiaskan evolusi manusia. Bentuk Sphinx adalah sebuah monumen untuk evolusi ini. Sphinx itu dikalahkan oleh kecerdasan Oedipus, lalu terjun sendiri masuk ke jurang. Kematian Sphinx merupakan cara untuk memperlihatkan bahwa dewa-dewa dari elemen-elemen itu, dasar-dasar pengaturan dari alam semesta, berhasil terserap ke dalam tubuh manusia pada zaman ini. Pusat dari legenda Oedipal adalah kenyataan mengerikan yang diharapkannya, tetapi gagal untuk menghindarinya. Ia seharusnya membunuh ayahnya yang menjadi kekasih ibunya. Ketika hukum alam menjadi tetap dan mekanis, manusia terperangkap di dalamnya. Jadi, Sphinx menandai akhir zaman metamorfosis, perbaikan dari bentuk biologis yang kita ketahui sekarang. Demikian juga dengan perbaikan hukum-hukum alam. Ia juga melarang kembali ke belakang. Dalam Genesis, hal itu adalah salah satu dari serubim yang melarang jalan kembali ke dalam surga. Orang-orang Mesir juga menyebut Sphinx Hu, yang berarti pelindung. Apa yang mereka maksud adalah Sphinx menjaga kemunduran apapun ke cara-cara lama dari menjadi ayah. Itu adalah kesalahan konsep yang biasa terjadi, bahwa pada 1650, seperti ketika uskup User menghitung dengan baik hari kreasi, umpamanya 4004 sebelum Masehi. Ini adalah beberapa sisa-sisa dari sebuah tahayul kuno. Kenyataannya, perhitungan User merupakan hasil dari suatu zaman ketika materialisme menguasai daratan, dan perhitungannya itu merupakan penafsiran harfiah sempit dari Alkitab yang tampak aneh bagi orang-orang kuno. Mereka percaya bahwa jiwa manusia telah ada sejak era yang tak terhitung, sebelum 11.451 sebelum Masehi, dan hanya sejak itu tubuh manusia seperti yang kita ketahui sekarang mewujud seluruhnya di sekeliling roh manusia. Menarik untuk dicatat bahwa menurut perhitungan Manetho pada abad ketiga sebelum Masehi, ini adalah hampir waktu yang tepat ketika zaman orang-orang setengah dewa mulai berakhir. Kita akan melihat kelak bahwa menurut doktrin esoteris, tidak hanya materi mengendap dari pikiran beberapa waktu lalu, tetapi bahwa ia ada hanya untuk jeda sebentar. Itu akan menghilang kembali hanya dalam 9.000 tahun, ketika matahari terbit lagi untuk bertatapan dengan Sphinx dalam bintang Leo. Dalam ajaran-ajaran perkumpulan-perkumpulan rahasia, kita hidup di sebuah pulau kecil materi dalam sebuah samudera gagasan dan khayalan yang luas.